Halo Sobat Jatimers, di podcast episode kali ini kita akan membahas ini tema di luar perbankan dan perekonomian. Dengan saya Gadis, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa spesial sekali dengan Mas Jeffrey di sini. Halo Mbak Gadis. Nama panjangnya siapa nih? Jeffrey Dikol atau bukan ya? Sayangnya bukan. Bukan, sayang sekali. Nama aku sih panjang Mbak. Jeffrey Soaif Darul Qudni. Oke, singkatnya Jeffrey bukan Nicole ya? Bukan Nicole. Oke, kalau gitu. Oke. Mas jujur ini, kemarin kan kita sama tukeran sosmed ya. Saya udah ngintip nih sosmednya Mas Jeffrey. Itu saya kagum banget loh. Lihat Makasih. apa yang Mas Jeffrey lakuin selama ini tuh. Postingannya tuh benar-benar deeply banget sih, touching banget sih. Kalau netizen itu kan pasti ada yang nyinyir ya, Iya. kayak apain sih kebaikan diposting di sosmed gitu kan. Cuman kan kembali lagi sama niat kita. Kalau kita niatnya untuk membuka dan menginspirasi teman-teman yang bisa lihat juga tentang gimana kita berbagi, terus memberikan manfaat untuk sesama, melakukan kebaikan juga, kenapa enggak ya Mas ya? Benar. Boleh dong Mas diceritain apa sih yang Mas Jeffrey lakuin dari relawan ini? Saya relawan inkubator gratis di mana kegiatannya ini kita meminjamkan inkubator secara gratis, Mbak. Benar-benar gratis. Gratis. Yang kita pinjamkan untuk bayi prematur. Oh, oke. Dimana bayi prematur ini kan bayi yang berat badannya sangat kurang. Betul, dengan lahir dengan kondisi khusus ya Mas ya? Khusus. Berat bayi normal itu kan 2,5 kilo. Baik. Nah, kalau prematur itu di bawahnya. Bisa 2 kilo, di bawah 2 kilo. Bahkan saya pernah meminjamkan bayi yang beratnya 800 gram. 800 gram? Mungkin lebih besar ini Ya ampun. daripada bayi yang saya pinjamkan. Oke. Nah, kita itu tergabung dalam wadah Ya Bapi. Oh ya Bapi. Ya. Jadi berarti ada kayak semacam foundation gitu ya? Nah, benar. Oke. Yayasan Bayi Prematur Indonesia. Berarti ada banyak juga dong relawan lain selain Mas Jeffrey Banyak. tentunya? Ya Bapi ini didirikan sama Prof. Raldi. Beliau guru besar di UI, Baik. Dekan Fakultas Teknik Mesin. Nah, Hmm. beliau menciptakan inkubator ini. Nah, tahun 2012 diciptakan, sampai saat ini sudah lebih dari 4.000 yang diselamatkan bayi-bayi. Berarti kalau Mas Jeffrey sendiri tuh mulai kapan? Udah mulai kapan Kalau gabung atau aku mulai? gabungnya mulai 2019. Awalnya aku diajak sama Pak Haji. Pak Haji ini relawan inkubator juga dan juga pegiat sosial, meminjamkan kursi dorong gratis, oksigen gratis. Jadi kemarin waktu COVID melanda, betul. beliau Itu ini langka banget, langka, kan? beliau meminjamkan gitu. Wow. Kursi roda inkubator gitu. Kebetulan beliau kan salah satu kenalan saya, pimpinan saya di tempat kerja lama Oh, oke. gitu, ngajak saya. Awalnya sih saya biasa aja. Betul. Apa sih Pak? Ini, ya wis Mas, coba naik. Mm-mm. Gratis ini untuk bayi. Saya rundingan sama istri, ya coba aja. Ya, akhirnya diskusi. Setelah diskusi saya ngomong ke Pak Haji, Pak, coba saya jadi relawan daftar. Daftar itu pun juga itu nggak semudah kita Ya, langsung. betul. Karena kan ini kegiatan sosial, nirlaba, murni, tidak ada keuntungan yang kita ambil. Betul, unprofit lah ya. Benar. Jadi kita harus dapat persetujuan dari Prof. Raldi lagi. Oh, ada izinnya ya Mas? Harus izin. Karena takutnya kalau semua orang diperbolehkan menjadi relawan, Betul. takut disalahgunakan. Oh baik, Gitu. Mencari ini kali Keuntungan. ya, keuntungan Nah, betul. gitu. Nah, aku tuh bingungnya juga gini, mungkin tadi kan dari diajak ya, tapi kan ada banyak kegiatan sosial lain yang bisa dipilih. Kalau Mas Jeffrey sendiri sih aku pengen tahu, ada alasan yang mendasari nggak sih secara pribadi mungkin atau personal, kenapa Mas Jeffrey akhirnya tuh milih untuk jadi relawan inkubator gratis selain kegiatan sosial kan banyak ya Mas ya, mungkin banyak lah sekarang tuh kegiatan sosialnya. Mungkin salah satu faktor dari anak.
Baik. Kebetulan. Berarti personal ya ini ya. Personal. Okay. Kebetulan aku punya 2 anak putri. Baik. Yang dua-duanya meninggal. Oh, sorry. Pertama saat lahir. Kedua saat kandungan 8 bulan. Jadi aku sama istriku mencoba untuk berbuat sesuatu yang ada hubungannya dengan anakku itu. Anggaplah mungkin saat ini masih belum diberikan kepercayaan, mungkin dengan kita membantu, anggaplah itu anak-anak secara tidak langsung. Gitu, luar Mbak. Biasa banget Mas Jeffrey. Yang tadi itu sih sebenarnya udah dijawab di depan. Untuk fasilitas inkubator gratis ini kan berarti sudah ada wadahnya ya Mas, ya sudah ada foundationnya ya. Lalu persyaratannya itu apa Mas untuk bisa mendapatkan fasilitas inkubator bayi gratis ini? Dan pasti kan ada detail-detail info mandatorinya ya yang harus di ini kan. Karena kan misalnya nih Mas Jeffrey kebetulan sudah punya berapa Mas? Aku pegang 4 unit. Pegang 4. Iya. Nah, misalnya yang ngebutuhin ada 5. Apa sih yang diduluin dan seperti apa persyaratannya seperti itu? Kalau persyaratan utama yang pasti punya anak prematur ya. Iya. Gitu. Oke, iya betul. Kalau nggak prematur nggak boleh kan? Betul. Yang pasti itu. Jadi gini, kembali ke flashback awal ya. Jadi sebelum saya terjun langsung, saya bingung juga inkubator ini kan tentang bayi, tentang kesehatan yang bukan bidang saya. Betul, secara bankers bukan dokter spesialis anak ya. Saya bingung masarinnya ini gimana, aku nyari bayinya gimana, masa harus door to door ke rumah sakit kan nggak mungkin. Betul. Nah, akhirnya aku punya inisiatif untuk posting di sosmed. Khususnya di Facebook, di grup-grup Facebook. Gitu. Jadi kebetulan aku tinggal di Pasuruan. Aku posting di grup-grup Pasuruan. Sama grup mom club gitu. Semua lah. Semua yang adanya grup aku posting. Pasuruan dan sekitarnya, Probolinggo, juga Sidoarjo gitu. Nah, jadi di situ aku posting peminjaman inkubator gratis. Dicari bayi prematur. Gitu. Kita pinjamkan inkubator gratis. Tanpa biaya sepeser pun. Kita antar ke rumah bayi sampai selesai bayi mencapai berat ideal. Berarti diantar dan diambil lagi. Kita ambil lagi. Sampai berat badan bayi ideal. Idealnya 2,5 itu tadi? 2,5. Berarti nggak terbatas waktunya ya? Nggak ada. Mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kasarannya. Tapi kan nggak mungkin 1 tahun. Paling 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan, betul. Jadi sampai selesai, sampai mencapai berat ideal. Standarnya kan 2,5, cuman kebanyakan rata-rata selama ini di bawah 2,5, 23, 24 bayi sudah nggak kerasan, Mbak. Jadi ciri-cirinya, nah sudah rewel di dalam, berarti sudah nggak butuh lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai, mereka ngubungin aku ambil lagi gitu. Jadi sistemnya gini. Mereka ngubungin aku kan diposting, mencantumkan nomor WA aku. Jadi dia WA aku, Pak, yayasan inkubator ya, persewaan inkubator ya, gitu macam-macam gitu. Peminjaman Bu, Pak, oh ya, gitu. Ini saya butuh anak saya prematur. Oh ya, nanti kita kasih data yang harus diisi. Betul. Apa aja itu Mas isinya detailnya? Simple sih, cuma nama orang tua, suami istri, bapak ibu, nama bayi, tanggal lahir bayi, berat badan saat lahir, dan berat badan saat ini. Gitu. Sama alamat tempat tinggal dan tempat lahir, entah itu di bidan ataupun di rumah sakit. Jadi kita kasih, nanti kita tunggu balasannya. Setelah balas, mereka ngisi, kita lihat berat badannya berapa. Kalau kadang kan mereka nggak tahu kalau berat ideal 2,5. Kadang ada 2,5 atau 24 pinjam, Mbak. Iya. Biar 4 kilo kali. Saya ngomong, Pak, Bu, kalau 24 ini sebenarnya nggak butuh. Inkubator kan sudah hampir mencapai berat ideal. Nah, cuman tapi saya butuh, Mas, takut anaknya. Ya, saya mau nggak mau ya. Tetap dipinjamin. Tetap kita pinjamkan. Karena kan kadang orang tua khawatir. Nah, itu yang kita jaga. Nah, jadi setelah mereka kirim, kembali lagi,
Saya lihat jadwal juga. Jadi anggaplah peminjam daerah Sidoarjo. Nah, kalau memang saya ada jadwal, pada saat itu juga saya bisa langsung. Oke. Ya, saya minta, Mbak, Sherlock ya, nanti saya antar hari ini. Itu aja. Oke. Ini kan yang dilakukan Mas Jeffrey ini kan benar-benar, aduh, sosial banget ya Mas ya. Terutama sih kalau aku bisa bilang itu misi kemanusiaan sih. Iya. Nah, bukan berarti kan terlepas dari perbuatan baik itu tidak ada resiko. Iya. Tetap akan ada resiko. Gimana nih Mas, misalnya pernahkah ada kejadian ada kejadian apa dengan bayi-bayi tersebut, atau dalam diri Mas Jeffrey itu kalau pas minjem itu ada ketakutan nggak sih? Terus apa sih yang ditakutin tuh? Ketakutan ya, mesti ada Mbak. Aku pernah meminjamkan, tapi gini, sebelum meminjamkan inkubator aku kasih penjelasan juga. Oke. Sama diedukasi dulu ya. edukasi. Betul. Bapak, Ibu, inkubator ini bukan alat penyembuh. Tapi hanya alat penghangat badan, suhu. Jadi pengganti rahim. Gitu. Jadi saya tanyakan lagi, bayinya organnya normal apa enggak? Kalau enggak, saya sarankan bawa ke rumah sakit karena resiko. Oke, betul. Nah, kalau normal Mas, cuman berat badannya aja yang kurang. Nah, baru saya kasih pinjam. Karena kalau organ tubuhnya ada yang bermasalah, bisa terjadi kematian kan, Mbak? Betul. Nah, tapi kalau hanya berat badan, itu insya Allah kita, walaupun ada beberapa peminjam selama ini, ada beberapa 1-2 yang meninggal saat kita pinjamkan, tapi bukan di faktor inkubator, tapi faktor lain. Oke. Ada yang faktor waktu ngasih minum ASI kesedak. Nah, itu. Kan di luar inkubator. Betul, di luar kontrol ya. Ada kontrol, ada yang ternyata paru-parunya belum sempurna. Itulah. Oh, baik. Nah, ini kan berarti kalau teknis tadi udah Mas Jeffrey obrolin ya, diambil, diantar. Terus ini kan wadahnya foundation. Iya. Dipinjemin ke rumah si peminjam. Yang terus kayak mantau tuh gimana Mas? Maksudnya kan pasti nggak ada nakes, nggak ada dokter yang mantau. Beda kayak kalau kita di fasilitas kesehatan, di bidan atau di rumah sakit. Ini kan di rumah mereka sendiri. Itu gimana? Maksudnya apa Mas Jeffrey juga edukasi mereka, atau mereka juga ada yang mungkin bidan setempat? Biasanya kan ada ya kayak gitu tuh. Nah, ini kita peminjaman inkubator itu satu paket. Bukan cuman inkubator, tapi ada timbangan juga. Jadi kita minta orang tua untuk timbang 1 minggu sekali. Fungsinya apa? Untuk mengetahui berat badannya. Jadi ada kenaikan atau tetap gitu loh. Nah, jadi tiap minggu suruh WA sama saya, ada kenaikannya berapa. Kita mantaunya gitu aja. Gitu. Kalau toh bayi ini juga tidak ada masalah sebenarnya kan. Jadi secara umum insya Allah akan selamat, akan aman gitu Mbak. Mas Jeffrey tadi udah cerita punya 4 dari tahun 2019 1 awalnya. Itu maksudnya pertama gimana? Maksudnya dikasih dari si ya Bapi ini atau ada invest atau? Kita ganti biaya produksi. Gitu. Jadi syaratnya tadi kembali lagi awal, syarat jadi relawan itu 1 mengganti biaya produksi. Karena kan nggak cuma-cuma ya kan, dibuat kan. Betul. Nah, ganti biaya produksi dan harus rela mengantar dan mengambil inkubator itu. Betul. Nah, itu. Jadi awal itu aku mengganti biaya produksi 1. Setelah itu, setelah respon dari masyarakat bagus ternyata, itu saya bingung. Aduh, ternyata kalau 1 kurang. Mau nambah lagi deh kayaknya nih gitu ya Mas ya. Kayaknya wajib. Akhirnya saya gini, saya berdoa. Saya minta sama Tuhan, ya Rob, saya minta bisa dapat tambahan tanpa saya harus membeli. Dan saya setiap meminjamkan, saya selalu minta doa dari mereka. Bu, tolong doakan saya agar saya bisa nambah inkubator lagi. Alhamdulillah setelah itu ada donatur dari Jakarta ngasih. Luar biasa. Setelah itu
ada relawan juga yang kebetulan pindah tugas. Oh, kasihkan ke saya dihibahkan tepatnya sama saya. Terus terakhir Pak Haji yang dulu ngajak saya pertama kali, setelah melihat kebutuhan yang sangat banyak yang permintaannya, kayaknya dia kasihan kayaknya sama saya kan, kebutuhan selalu salah karena kan selalu minta bantuan sama yang lain, Mbak. Oh gitu. Jadi gini, kita ada komunitas. Betul. Kalau saya kosong, saya minta bantuan TikTok sama yang kan. lain. Ya. Jadi kita saling bantu, koordinasinya gitu. Ini kan jadi akhirnya punya 4 sekarang. Punya 4 dari tahun 2019. Ya. Tiap hari itu ada nggak sih Mas? Maksudnya atau tiap bulan itu selalu, tiap minggu itu selalu atau gimana tuh? Selalu maksudnya ada yang membutuhkan? Hampir gini. Kita keluar biasanya rata-rata 1 bulan maksimal 2 bulan. Oke. Balik itu nggak nyampe 1 bulan, pinjam lagi. Keluar lagi. Ya. Berarti banyak yang membutuhkan. Banyak. Ya? Karena memang jujur aja waktu aku dikasih tahu pertama kali narasumber kita tuh relawan inkubator bayi gratis itu yang pertama. Aku baru tahu kalau ada peminjaman inkubator gratis. Yeah. Yang kedua, aku kira itu cewek. Ternyata Mas Jeffrey bukan Nicole. Luar biasa banget, dan ternyata memang setelah aku googling, aku tuh baca-baca ternyata memang Indonesia ini di urutan kelima Salah satu untuk ya. kasus bayi lahir dengan keadaan prematur, dan khususnya emang kalau di Jawa Timur, Mas Jeffrey di Pasuruan ya, berarti di sekitar Pasuruan ya. Iya. Itu mayoritas terjadi pada keluarga yang prasejahtera ya. Prasejahtera, Mbak. Yang mereka mungkin kendala materi. Benar. Atau mungkin kendala jarak dari fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Karena memang awalnya Prof. Raldi, saya balik lagi, beliau ini kan salah satu pemenang Heroes Kick Andy 2022. Oh baik. Beliau. Nah, itu awalnya tujuannya inkubator ini untuk keluarga prasejahtera. Oh oke. Menengah ke bawah. Betul. Karena kan Keterbatasan. biaya sewa inkubator ini sangat mahal. Betul. Saya berdasarkan pengalaman, yang termurah kemarin di Probolinggo sewanya 350. Satu hari. Satu hari. Wow. Ada yang 1 juta. Ada yang 2 juta per hari. Bayangkan kalau 1 bulan 30 hari. Betul. 60 juta. Bisa jadi nasabah Bank Jatim. Nah, akhirnya Perpadi buat inkubator ini yang tujuan awalnya untuk masyarakat prasejahtera. Oh, sosial ya, kegiatan Sosial memang. benar-benar Tapi sosial. tidak menutup kemungkinan keluarga yang memang mampu meminjamkan, kita juga pinjamkan. Oh, baik. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik kan ya nggak harus milih-milih kan, Pak. Memang tujuannya untuk prasejahtera gitu. Nah, di mana tujuan inkubator kalau kita pinjamkan di rumah ini untuk lebih menenangkan si ibu dan bayi. Betul. Karena selama ini kalau bayi di rumah sakit yang prematur yang ditaruh di dalam inkubator, orang tua kan pulang, Mbak. Oh, ditinggal ya? Ditinggal mesti. Gitu. Kalau habis, kalau nggak ngasih, baru kita store. Oh. Jadi kan kepikiran. Betul. Nah, nggak tenang. Nggak tenang. Nah, dengan adanya inkubator ini, kita berharap ibu bayi bisa tenang, bisa lihat kan seneng. Betul. Gitu. Dan secara psikiater itu bisa jadi ngaruh ya. Nah, faktor utama kan betul. Itu. Psikis. Emang hubungan ibu dan anak tuh nggak bisa bohong. Benar. Mas, kayaknya bawa nih tadi inkubatornya. Ada. Teknisnya gimana sih? Boleh nggak sih di tutorial how to? Kalau gaulnya sekarang how to ya. Operasionalnya itu gimana? Boleh dong ya? Siap. Sharing. Oke. Nah, Sobat Jatimers, saat ini kita udah ada alat inkubator bayi gratisnya. Boleh dijelasin nggak, Mas Jeffrey? Ini apa? Itu apa? Nah, siap, Mbak Gadis. Nih, jadi yang seperti tadi saya katakan, kita meminjamkan di sini 1 paket. Oke. Nah, inkubator sama timbangan. Ini timbangan, ini alat pengukur suhu. Oh, itu timbangan bayi? Nah, yang saya katakan tadi setiap minggu ditimbang, nanti kita laporan ke kita. Jadi, kita tahu perkembangan bayi tiap minggunya. Ditimbangnya gimana nih sekecil gini? Pakai Pernah ikut posyandu enggak? Nggak pernah ya? Nah, makanya nggak ngerti. Nah, ini dicantolin sama sarung. Oh iya, terus bayinya gitu kayak aja. ayunan gitu ya. Jadi saya biasanya kan takut kan? Iya. Ibu, nanti kalau takut Bu, jenengan timbang di atas kasur aja gitu. Oh iya. Tinggal diginiin gitu. Nah, ini jadi perkembangan bayi selama ini rata-ratanya sih 250
gram minggu. per minggu. Oke. Oh, makanya rata-rata 1 sampai 2 bulan. bulan. 2 bulan gitu. Jadi nanti tiap minggu laporan ke aku. Okay. Nah, cara kerjanya ini simple. Colokin ke listrik. Colokan ke listrik, ada tombol on off. Nah, ini untuk penghangat. Ya, penghangat. Penghangat ya, Ya. di dalam sini ya, Ya. dedeknya ya. Nah, jadi ini lampu otomatis akan nyala dan mati sendiri. Oh ya. Settingnya sudah otomatis. Selama berapa lama? Tergantung suhu di dalam ruangan. Oh gitu. Gitu. Ngaruh juga ya. Ya, kalau suhunya pas panas ya Nggak lama. nggak lama gitu loh. Jadi ini gini, ini kan ada ukuran suhunya. Jadi suhu 34-35 dia akan mati. Mati, oke. Turun. Nanti setelah 30-31 akan nyala lagi. Oke, berarti mempertahankan di suhu 34-35. Ya. Jadi itu kayak suhu semacam di rahim ibu di dalam ya? rahim. Jadi kalau dipegang gini ya nggak terasa. Kalau di dalam baru Kalau ya. di dalam, Oke. Jadi kalau bayi terasa. Jadi dan kita juga disarankan tidak ditaruh barang Apapun di atas apapun. ini. Karena di sini harus clear. ada lubang sirkulasi udara juga, Mbak. Iya. Gitu. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi Nyeting apa? Iya. Orang istilahnya orang awam pun sangat-sangat mudah Bisa, ngerjainnya. Nah, ini tinggal alat buka pintunya. Nah, jadi kalau buka, tutup, ini aja, simple. Dan yang istimewa juga, inkubator ini hanya membutuhkan watt sebesar 50 watt. Oh, kecil ya? Ya, karena lampunya cuma 25. Oh, oke. Oh, ininya nggak ada apa-apa lagi? Mesinnya nggak ada ya? Nggak ada. Cuma lampu aja ya? Cuman penghangat aja, mesin penghangat di dalam ruangan gitu. Oke. Kalau ini Mas, ini apa nih? Alat selain inkubatornya apa? Ini juga yang kita punya. Ini fototerapi. Berarti bisa jadi orang hanya minjem inkubator aja? Atau dengan fototerapi. Oh, oke. Fototerapi ini fungsinya untuk bayi kuning. Betul. Ya kan bayi baru lahir biasanya kan kuning. Bilirubinnya tinggi. Nah, bener. Kalau yang secara tradisional biasanya dibawa dijemur. Nah, tradisional banget ya. Betul. Nah, ini kita pakai alat ini. Nah, simple juga. Gimana? Nah, Gitu tinggal aja. nyala ultraviolet. Okay. Jadi dipakainya pada saat bayi tidur. Oh, oke. Jadi saat bayi tidur, matanya ditutupin. Selain mata ya? Ya, matanya ditutupin sama hanya pakai popok aja. Pampers aja. Jadi badannya kena semua. Biasanya nih Mas, kalau misalnya kan kalau di inkubatornya mungkin 1-2 bulan. Kalau untuk fototerapinya ini apakah selaras dengan si inkubator ini? Maksudnya 1-2 bulan atau? Tergantung bilirubinnya juga kan berapa. Jadi nggak harus sama. Berarti si ibu juga harus ngecek secara rutin juga dong bilirubinnya berapa. Ke lab kalau dokter lagi. Karena kan kalau kelamaan juga nggak baik. Bagus. Betul. Gitu. Jadi kalau pas bangun nggak boleh karena kan matanya bahayanya gitu. Jadi salah satu faktor kenapa balik lagi ke prasejahtera, keluarga prasejahtera. Karena kalau rumahnya golongan menengah ke bawah kan wattnya kecil. 450. Betul. Makanya dengan ini masih bisa di cover. Sedangkan kalau yang inkubator yang besar-besar itu wattnya 400-500. Langsung jeglek. Kalau bahasa Jawa yang jeglek. Nah, jeglek. Oke, Sobat Jatimas, tadi kan sudah diinfo ya oleh Mas Jeffrey gimana mempergunakan inkubator bayi gratis ini di rumah. Ternyata nggak sulit ya Mas ya? Sangat mudah, Sangat Mbak. mudah, betul. Nah, sekarang aku pengen nanya sih Mas, sebagai seorang banker ya Mas. Mas Jeffrey kan sibuk. Iya. Dikejar target. Iya. Posisinya apa sih di cabang Sidoarjo? Aku analis mikro. Analis mikro, oke. Keluar masuk pasar. Oke. Targetnya lumayan ya itu ya. Iya. Terus di sela-sela kegiatan kantor juga untuk waktu dengan keluarga juga. Gimana Mas Jeffrey tuh ngatur waktunya sebagai relawan, sebagai pekerja juga ngaturnya gimana? Dari awal Prof. Raldi dan Pak Haji sudah mengingatkan sama relawan-relawan. Jangan sampai kegiatan ini merupakan ganggu kewajiban. Oke. Jadi kita harus bisa ngatur waktu. Contoh waktu
peminjaman pertama. Waktu aku pinjaman pertama itu daerah Kedingding ya. Ada ya? Dekat Suramadu. Sini. Bener, dekat Suramadu. Sampai Surabaya ya? Bahkan ada yang dari sampai Madura, Mbak. Padahal kan itu share-nya di grup Pasuruan. Oh enggak, waktu itu belum aku. Oh. Jadi waktu itu peminjaman pertama aku dikasih info Pak Haji. Gitu ini ya, ada yang butuh, ini ya, ada yang butuh, okay. Mas. Oh siap Pak Haji. Nah, saya ngomong Pak Haji, Pak saya nanti antar setelah saya pulang kerja. Gitu. Nah, setelah pulang kerja. Saya dikasih WA orangnya, saya hubungin, Pak nanti saya pulang kerja baru saya antar. Gitu. Nah, jadi saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai pekerja, betul. Tapi juga tetap membantu yang membutuhkan. Betul. Jadi setelah kerja, saya langsung berangkat. Jam 5, absen, disiplin. Iya, tetap ya. Langsung. Setelah absen, langsung saya izin sama pimpinan. Mas, saya izin pulang duluan. Kan kebetulan beliaunya masih belum pulang. Betul. Ya, kebetulan saya sudah kerjaan saya sudah selesai, jadi kewajiban sudah selesai. Saat itu saya izin pulang duluan dan sesudah memang sudah jam operasional pulang. Jadi ngaturnya gampang dan tergantung kita juga kan. Nah, dan kalau memang calon peminjam orang tua bayi khusus kita kasih pengertian. Jadi mereka memang panik mesti kan. Betul. Butuh cepat, pengen cepet-cepet. Nah, kita kasih pengertian, tapi mereka mau. Gitu. Udah berapa bayi kira-kira yang sudah pernah dipinjemin sama Mas Jeffrey? Kalau kurang lebih 50-an lah, Mbak. Wow. Gitu. Dari 2019 itu ya? 2019. Keren. Boleh tahu nggak paling jauh kemana? Kedingding, kalau dari sini, sama daerah Leces, Probolinggo. Leces, Probolinggo, wow. Keren banget. Gitu. Dan itu nganternya sama relawan lain atau Mas Jeffrey sendirian aja? Aku sama istri. Oh, sama istri. Iya. Aduh. Kadang aku sendiri. Oke. Itu sih belum seberapa, Mbak. Relawan yang lain, kembali ke Pak Haji lagi. Beliau bahkan sampai Sumeneb. Beliau tinggal di? Surabaya. Oh, wow. Jauh. Nantinya ke Sumeneb. Madura, paling timur. Relawan Jember, ngantar ke Banyuwangi. Gitu. Bahkan kalau yang di luar pulau, maksud saya di luar Pulau Jawa. Itu ada ya? Banyak. Kita gimana caranya tuh? Ada di 300 lebih kota. Relawan tersebar. Jadi satu jadi Yapabi gitu. Mas, sudah sekian banyak bayi, 50 bayi. Berarti kan 100 pasang orang tua ya yang udah dipertemuin. Dari sekian banyak itu, momen apa sih Mas yang mungkin Mas Jeffrey tuh nggak bisa lupa, memorable ya, terus unforgettable, terus juga bahkan ada yang satu momen tuh Mas Jeffrey tuh bener-bener kayak ini jadi nilai tambah di hidup aku gitu. Bukan cuman 1-2 momen. Banyak momen. Tapi banyak momen. Luar biasa. Gitu. Karena di sini kita orientasinya bukan di profit. Betul. Tapi benar-benar kita membantu. Kepuasan batin yang utama. Kalau uang bisa dicari. Kalau batin kita sangat senang, Mbak. Bahkan beberapa kali aku sampai nangis. Di tempat? Enggak. Aku sebisa mungkin tidak nangis pada saat ngantar. Tapi kalau setelah antar aku baru, ya Allah. Betapa banyak orang-orang masih di bawah saya. Dan saya merasa kurang bersyukur. Ya ampun, aku merinding loh, Mas. Maaf. Jujur tadi aku tuh juga waktu aku lihat kan Mas Jeffrey datang bawa inkubator itu, aku tuh dalam hati gini, ya ampun udah berapa nyawa bayi nih yang diselamatin sama Mas Jeffrey gitu kan. Terus aku spontan aku nanya, Mas Jeffrey anaknya berapa? Dan aku nggak nyangka banget jawabannya Mas Jeffrey kayak gitu tuh, ya ampun aku pengen nangis. Iya. Ya ampun. Banyak pelajaran yang saya ambil, Mbak. Belajar sabar, belajar bersyukur. Akhirnya saya niatkan, ya Rob,
Jika ini saya jadi amal saya, mudah-mudahan buat orang tua dan mertua saya. Karena saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ini. Gitu. Mas Jeffrey luar biasa, inspiratif banget. Maaf, Mbak. Nggak apa-apa. Aku juga pengen nangis. Nah, Mas, kalau nih nanti ada Sobat Jatimers yang nonton obrolan kita, terus kebetulan pasti ada yang relate. Aku yakin pasti ada yang relate. Mudah-mudahan. Dengan kondisi kayak gini. Dan siapa tahu ada yang membutuhkan. Gimana nih, Mas? Caranya gimana, Mas? Caranya tinggal WA aku aja kalau yang membutuhkan. Nomornya ada di bawah sini ya, guys. Iya. 087 757 121 879. Oke. Tinggal WA saja. 25 jam sehari. Kayak ini ya. 24 ya? 24. 24, 25 kayak sebelah itu. Jualan makanan. Saya sebenarnya bukan cuman berharap banyak bisa membantu orang, tapi juga dengan adanya podcast ini bisa banyak membantu menarik relawan lagi. Oh, oke. Ya. Betul. Karena kita, saya bicara Jawa Timur ya, nggak ngomong Indonesia. Betul. Di Jawa Timur masih banyak kota yang belum ada relawannya. Oh, masih beberapa aja, belum banyak. Sidoarjo aja belum ada. Sidoarjo belum ada? Belum. Sidoarjo. Yang ingin berbuat kebaikan. Surabaya. Jadi Sidoarjo itu di cover saya, di cover dari relawan Surabaya. Ke timur, Pasuruan saya, Probolinggo nggak ada. Oke. Situ Bondo nggak ada. Oke. Bondowoso nggak ada. Oh, masih banyak ya. Banyuwangi nggak ada. Masih banyak. Oke. Orang-orang menghubungi saya untuk meminjam, tapi juga pengen join. Betul. Pengen berbagi juga dengan cara kayak gini. Dengan cara ini. Karena masih sangat banyak yang membutuhkan. Betul sekali, Mas. Saya pengen nanya, masih ada nggak yang masih kontak atau mungkin ketemu lagi sama yang waktu pinjam terus bawa babynya, bawa anaknya sekarang sudah besar, sudah sehat? Ada? Kalau datang nggak, tapi WA ya. WA. Jadi aku setelah selesai ngantar inkubator, karena aku dokumentasi foto, pasti aku share. Buat status di WA, di IG, di Facebook. Bayi sekian, mesti komen, Pak, berapa berat badannya, daerah mana? Saya jawab, berat badannya sekian Bu, daerah sini. Ini si A dulu yang beratnya sekian, sekarang udah besar. Itu alhamdulillah. Seneng ya, bahagia ya Mas ya? Seneng Mbak, sangat nggak bisa dinilai. Betul. Kepuasan batin. Betul. Gitu. Betul banget. Sangat, waduh seneng gitu. Keren banget loh, keren banget. Aku merasa beruntung dan bersyukur juga ketemu sama Mas Jeffrey. Jadi kayak, ya aku harus banyak-banyak bersyukur. Banyak yang kurang daripada kita, nggak beruntung daripada kita. Terakhir, siap. Ada nggak pesan dan harapan untuk seluruh Sobat Jatimers yang lagi nonton? Teman-teman Jatimers, jangan pernah bosan untuk membuat kebaikan. Walaupun kita bukan orang baik, tetaplah berbuat baik. Oke, Sobat Jatimers, sungguh sangat menginspirasi obrolan kita kali ini di episode yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan tentunya kebaikan yang Mas Jeffrey lakukan untuk masyarakat ada hal yang kita bisa contoh ya Mas. Bisa banget. Harus bisa. Bisa banget. Karena selalu ada kesempatan untuk berbuat baik, itu selalu ada. Tapi seringkali orang itu melewatkan kesempatan itu. Seperti itu. Ayo Jatimers, mulai sekarang kita lakukan kebaikan-kebaikan kecil aja. Karena sekecil apapun kebaikan itu nggak akan pernah sia-sia. Ya Mas ya? Benar sekali. Terima kasih ya orang baik. Sama-sama Mbak Gadis. Hadir dan menyempatkan waktunya untuk main-main ke podcast kita. Siap. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kita semua ya Sobat Jatimers. Siap, amin. Saya Gadis Ayu, terima kasih sudah menyempatkan nonton episode kali ini yang benar-benar sungguh inspiratif. Sampai jumpa dan salam Jatimers.